Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope today you are in good condition so we can learn together. Okay guys, let's go. Okay, look at this sentence. I will be running at 7 o'clock tomorrow morning. I will be running at 7 o'clock tomorrow morning. Kalimat ini menggunakan rumus tense apa ya? Ada yang tahu? Oke, bagus. Oke, good. Kalimat ini menggunakan rumus tenses future continuous tense. Oke, akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai future continuous tense. Oke, future continuous tense itu apa? Kita lihat mindmapnya terlebih dahulu. Future continuous tense yang kita bahas sekarang akan saya bahas. Pertama adalah definisinya, kemudian structure, kemudian function. Fungsinya 4 sih. Kemudian akan dibahas pula future continuous tense dan simple present. Okay, look at the definition. Future continuous tense atau future progressive tense merupakan kerja yang menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan waktu yang spesifik. Fungsinya harus function. Fungsi dari future continuous tense itu menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang. Sebenarnya kita mengerti seven o'clock in the morning, at 2 o'clock tomorrow afternoon, at 7 o'clock tonight. Ini adalah fungsi dari future continuous tense. Sebenarnya seperti apa sih continuous tense? Misalnya kalian berencana sekarang dari tanggal itu kemudian kalian bercerita bahwa besok pagi dia akan berada di dalam kapal laut, atau bahwa jam 7 pagi besok kalian akan sedang berada di dalam kapal laut. Nah, itu adalah bentuk dari future continuous tense. Kalimatnya misalnya I will be sitting in the ship at 7 o'clock in the morning. Nah, itu kalimat yang menyatakan bahwa dia sedang berada di dalam kapal laut modelsnya. Kalau I dan we bisa menggunakan will atau shall. Kemudian kalau you, they, she, he, it bisa menggunakan will. Ingat, setelah models ada be. Setelah models ada be di sini. Setelah be kemudian menggunakan verb ing. Kata kerja ditambah ing. Oke, contoh dari kata kerja ditambah ing. Misalnya seperti apa ya? Contoh kata kerja ditambah ing, misalnya kata go. Go tambah ing menjadi going. Kemudian walk. Walk ditambah ing menjadi walking. Sit. Sit ditambah ing menjadi sitting. Seperti itu ya. Jadi kata kerja yang kita gunakan semuanya ditambah ing kalau kita menggunakan rumus future continuous tense. Kemudian setelah verb ing di sini bisa ada objek, bisa adjektif, bisa adverb dan lain sebagainya. Jadi di belakangnya bisa ada kata benda, bisa ada kata sifat, bisa keterangan tempat maupun keterangan waktu. Oke, lihat kalimatnya, contohnya Rita will be meeting at 9 o'clock tomorrow. Rita akan sedang rapat jam 9 besok. Nah, ini menyatakan
sedang berlangsung besok. Jadi kalimat ini menyatakan sesuatu atau suatu kejadian sedang berlangsung di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Bagaimana bentuk negatifnya? Bentuk negatifnya setelah subjek, tadi di sini ada subjek itu orangnya. Kemudian will-nya ditambah not atau shall-nya ditambah not. Will not disingkat jadi won't, shall not disingkat menjadi send. Ini ya. Oke, kemudian setelah will not ada be, ada menggunakan be, kemudian verb ing seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi perbedaan yang positif dengan yang negatif hanya pada modalsnya. Pada positif bentuk modal saja, kalau negatif ditambah not, will, not, atau won't. Oke, lihat contohnya. Rita will not be meeting at 9 o'clock tomorrow. Rita tidak akan sedang rapat jam 9 besok. Oke, bisa dipahami ya, ini bentuk negatifnya. Kita lanjut. Bagaimana sih bentuk pertanyaannya atau bentuk interrogatifnya? Kita lihat rumusnya. Yang pertama, kata will atau shall disimpan di depan. Baru di sini ada subjek, kemudian be, kata kerja ditambah ing, objek, kemudian ada tanda tanya. Jadi perbedaan yang positif dengan yang interrogatif, susunannya will disimpan di depan baru subjek, itu untuk kalimat tanya. Kalau untuk kalimat yang positif, subjek dulu baru will. Oke, kita lihat contohnya. Will Rita be meeting at 9 o'clock tomorrow? Apakah Rita akan sedang rapat jam 9 besok? Nah, ini menyatakan atau menanyakan apakah Rita akan sedang rapat jam 9 besok? Bisa dipahami ya, ini bentuk pertanyaannya. Nah, biasanya future continuous tense itu diiringi dengan simple present tense yang disambung dengan conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction apa ya? Conjunction ini adalah kata penghubung. Di sini contoh kalimatnya, I will be watching television when you come tonight. Saya akan sedang nonton TV ketika kamu datang malam ini. Nah, bisa kalian lihat, you come tonight, ketika kamu datang malam ini. You come, ini you-nya subjek, come-nya adalah kata kerja bentuk pertama. Bisa dipahami ya. Jadi kalau future continuous tense biasanya menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Bisa juga beriringan dengan kalimat lain, tetapi kalimat lainnya itu menggunakan rumus simple present tense. Bisa dipahami ya? Oke. I think that's all. Oke, saya pikir ini sudah cukup. Jadi pada hari ini kita mempelajari mengenai future continuous tense. Future continuous tense itu menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Oke, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.